Itu nggak sayang duitnya? Ya mau gimana udah ngumpul teman-teman. Ya nanti istri melahirkan kalau lagi kondisi uang nggak ada gimana tuh? Pinjam duit ya? Iya. Iya kan? Juga. Atau malak? Pinjam duit Udah ya? enggak lah. Udah enggak. Udah enggak. Pinjam duit dari yang teman yang satu lagi ya. Iya. Bini gue lagi lahiran nih, lu tolongin gue deh. Ntar gue bayar udah, tenang aja. Gitu. Saya lihat itu di kuping saya. Itu yang akan terjadi ya? Iya. Masa lu nggak percaya? Kan gue udah kasih tahu kemarin, gue mau bayar. Sekarang lagi nggak ada aja. Gitu. Berarti ini bukan kali pertamanya dia pinjam Bukan uang? kali, tanya deh, tanya. Ini bukan pertama kalinya kamu minjem duit kan? Iya. Tuh, aku udah bongkar sebongkar-bongkarnya Mas Ojan. Tadi Mas Ojan bilang kalau malak udah enggak. Dulu pernah juga suka malak? Malak, jambret, pernah. Tapi saya pengen minta solusi biar bener aja maksudnya. Mas Ojan itu dari kecil kayak begini? Iya. Orang tua gimana tuh komentarnya kalau ngelihat atau tahu apa yang Mas Ojan lakuin? Iya namanya saya tinggal hidup sama ibu ya, ditinggal bapak dari kelas 6 SD tuh. Ibu komentarnya gimana tuh? Ya, ibu mau gimana namanya saya nakal banget dulu, jarang pulang ke rumah ya kan. Jadi udah gimana sih? Nggak masa bodoh sih kagak, maksudnya udah ya mau gimana udah gede lah pikirannya gitu. Masing sayang sih ibu. Kalau Mas Ojan melakukan ini terus-menerus, saya yakin Mas Ojan meninggal muda. Saya bukan Tuhan untuk memprediksi gimana. Saya melihat lifestyle-nya, gaya hidupnya kayak gitu. Jadi orang udah bisa mikir, wah gaya hidupnya kayak gitu mah udah bobrok dalamnya isinya. Tapi dia takut mati nggak sih? Kamu takut mati nggak? Hah? Takut. Terus saya bingungnya lagi ya, Bay. Dan, saya ngeliat dioplos loh. Iya. Aduh, kenapa ya kamu oplosin itu minuman? Saya mendengar banyak berita di TV waktu pada kali saya selalu lihat TV kan, berita. Ada berita kriminal dan ada segmen kriminal. Dilaporkan 2 tewas dan kemudian 3 lainnya ditangkap karena minuman oplosan. Itu yang saya selalu lihat di TV. Tinggal tunggu waktunya aja, Ojan. Kalau kamu masih bandel dan oplos-oplosan, saya nggak tahu dia tuh mesti nolongnya gimana. Menurut kamu gimana sebagai perempuan dia? Punya Tadi kan chemistry gak? Kak Roy kan sempat bilang dia tuh ada udah rasa kasihannya udah nggak ada kan kalau sama orang kan, apalagi kalau dia lagi emosi. Boleh saya tanya, tapi Mas Ojan sama istri ada pernah kekerasan gitu nggak? Lagi Jujur. anak masih kecil ya, masih pernah saya pernah. Istri lo sendiri? Gak apa-apa Iya. tuh? Kalau sekarang udah mikir kan, duluan masih Enggak, dulu gimana? Abis bawa ke rumah sakit atau tinggalin? enggak, cuma beset doang sedikit. Cuma. Oh my god. Beset sedikit kena Nah, itu lagi mabok ya? Mabok. Nah, aku udah kumpulin data-data di kepalaku nih. Tidak hanya diikuti oleh makhluk halus, kamu malah mengalibikan dan membuat makhluk halus ini pasti gara-gara makhluk halus nih. Gue jadi padahal sebenarnya di bawah pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang bisa memutarbalikkan logika. Percaya deh sama saya. Tapi kamu otaknya lagi nggak lempeng, jadinya mengalibikan ini. Ini memang ada sih. Ditambah dengan sifat kamu yang kayak gitu, makin jadi. Justru sikapnya itu yang malah mengundang makhluk-makhluk ini ya? Iya, saya berharap ya di rumahnya tuh di dapur bagian belakang pisau, samurai, parang, Pokoknya senjata tajam. diumpetin. Masih Tapi nyimpen ya? nggak boleh kamu tahu. Pisau dapur. Ada. Jadi mungkin lebih ngobrol itu ke istri kali ya. Iya. Jadi istrinya ngumpetin tanpa dia tahu? Iya Iya, harus dong, harus kasihan loh ntar. Itu katanya cuma gini. Itu kalau tebasannya sampai itu serem deh.
Saya lihat jimatnya lagi, sorry. Nggak bisa dibuka ini keras. Gunting boleh minta gunting. Gini, kamu udah mau lepas di sini, kamu datang di menembus mata batin, ini ada meja penghakiman juga. Kamu harus menaati ini. Silakan. Gunting sekut, hati-hati kena tangan. Ojan satu lagi, Ojan yang saya pengen pesen, kalau semoga kamu inget ya, nggak ngeblank ya, nggak blek gitu. Nih, kalau kamu sayang istri sama anak kamu, kamu stop semua minuman dan obat-obatan terlarang. Kasihan. Nggak ada yang pernah bangga punya papanya. Iya. Pengennya sih begitu. Ini anak keberapa nih lagi hamil? 2. Yang pertama umur? Umur 7 tahun. Laki. Cewek. Yang kedua? Yang lagi hamil ini? Kurang tahu dah cewek cowok. Saya sih ngarepin si cowok. Tiba-tiba pusing sih dia buka jimatnya ini. What? Tiba-tiba sakit di kepala sini loh. Jimat. Ini ada pengaruh sama jimatnya ya, Roy? Iya. Saya terus membongkar Ojan nggak apa-apa ya? Dalam penglihatan batin saya juga, Ojan, yang harus kamu kerjain selain membuang itu. Saya merasakan Ojan dikelilingi oleh wanita-wanita pekerja prostitut. PSK? Enggak. Nggak pernah main cewek juga? Saya ngelihat seperti itu. Kalau saya sama cewek gimana ya? Dingin sih ya dari dulu ya. Temennya mabuk berantem. Ada cewek-cewek yang apa? Cewek-cewek alay. Godain gitu. Tapi saya nggak berani gitu maksudnya. Tapi kalau untuk ngambil hati sih, cakep juga nih cewek. Iya. Tuh kan, itu tuh udah ngaku, nggak Iya. usah muter. Tapi kalau untuk kita ya Kejar nikung gitu ya. Nggak pernah ngajar cewek lain selain bini? Pernah sih saya akuin pernah. Tuh kan, that's my point. Jadi nggak usah muter. Di masa depan. Saya mau bakar ya nanti ya, boleh ya? Boleh. Mas Ojan, sampai sekarang masih usaha atau nyari kerjaan yang Iya. Saya masih walaupun itu proyek, ini yang penting saya mau ninggalin jalan aja, pengen bener. itu susahnya dia cari pekerjaan ada hubungannya nggak, Roy, dengan apa yang dia sering lakuin di masa lalunya? Betul, semua ada hubungannya. Saya melihat satu persatu, dia terkadang kurang baik juga sama orang tua siapapun. Oh, Orang tua. Mertua juga Ya, saya ngelihat ada kekasaran di mulutnya. Bener kan, Ojan? Iya. Kamu kadang suka marah-marah sama mama kamu. dibuka. Iya. Itu kan sebenarnya kasihan mamanya. Udah gedein 9 bulan, hamilin 9 bulan, kamu gituin. Kedua, kesalahan yang fatal adalah narkoba. Dan ketiga, saya melihat kamu di dunia prostitut. Banyak hal yang kamu harus tebus di sini. Buka. Aku boleh nanya nggak nama anaknya siapa? Itu yang pertama. Iya. Kalau Mas Ojan terus melakukan ini, di usia yang SMA, dia akan kehilangan. Kamu harus jaga ya dan harus berubah. Biar gimana pun bapaknya yang ngelakuin hal baik, nanti anaknya juga ketepa yang baik. Tapi masih bisa dicegah ya, Roy? Tapi masih bisa dicegah dan itu tidak mutlak. Segala sesuatu yang ramalan bisa berubah karena tekad berbuat baik gitu. Bisa merubah juga ya. Bisa apa yang merubah dilakuin juga. sekarang. Ini baru pertama kali nih ngebuka ini. Baru. Alhamdulillah pusing banget ya. Iya, aku juga pusing nih. Saya mau baskom yang gede banget sama ya. Kamu ke belakang, Ojan, kamu ke belakang sini. Kamu copot kamu punya Hah? dan kamu tinggalin di sini.
Kamu masuk lagi ntar. Iya. Ya, coba. Go ahead. Helmnya gitu. What? No, we Di sana, have to di sana. cleanse everything. Mau dibersihin. Gak usah dibersihin juga udah gak apa-apa. Gue pakai glove kok. Dicopot Maksudnya Mas Ojan mau di cleansing sama Roy mau dibersihin. Dicopot. underwear-nya. Pakai kan? Oh. Pakai kan? Ya udah ambil underwear-nya. Dilepas ya. Tapi bentar dulu. Elunya sendiri mau bersih nggak? Mau. Pengen bener-bener lepas dari semuanya kan? Pengen berubah di anak bini ya nggak Iya, sih? iya. Nah ini kita coba usahain nih. Iya, makasih. Tapi semuanya ya tergantung dari elunya sendiri bro. Semuanya tergantung dari Mas Ojan. Saya mah cuma perantara. Tapi juga itu biasanya kalau ragu-ragu nggak bisa. Iya. Iya. Karena kalau diterusin anak Iya. kenapa-napa. Enggak, saya demi anak bini aja. Iya. Udah, mantepin Udah lewat aja. juga kan Mantepin aja masanya ya. dulu. Iya. Ya. Baik, sekarang boleh dilepas, Iya, dibawa ke ke sini. belakang dulu. Iya. Lepas, kemudian ini ya. Serem ya. Kau yakin mau minta itu underwear? Oh, ya, of course ya. Tapi ini jimat yang tadi dari bininya itu bukan? Kenapa? Jimatnya ini. Hah? Yang dari tadi dari bininya itu bukan? Iya. Yang itu. Ini yang tadinya dia sekarang gini ya, dukun aja bilang ini harganya 500. Dia bayar 200, dia bilang Nyicil. balik lagi dicicil, tapi nggak dibalik, nggak bayar lagi. Dukunnya dilawan sama dia. Ada yang bingung. Kok tahu? Kan aku di Kediri tinggal. Oh oke. Oke, Ini taruh di meja. ah Nggak dibungkus atau apa gitu? diginiin. Jereng. Di apa gue jembreng. nggak tahu. Dibuka. Dijereng. Coba buka. Saya kasih lihat saya dulu bentar. Oke, baiklah. Sekarang saya mau kamu buang ludah yuk. Sekarang cepetan di sini. Bro, Dan ini di bawah dong. itu jimat-jimatnya. Buang ludahnya kayak. Oke, masukin jimatnya sekarang. Lighter. Aduh, saya takut loh kalau berhubungan dengan api. Kamu, could you please help me? Yes, of course. Oke, senyalain. Iya. Buat bakar ya, tapi lo juga harus niat untuk lepasin Iya. ini. Iya. Be careful, like. Oke, masukin sekarang. Segala tindak tanduk kamu yang kamu gunakan nyolok sana sini, semoga terbakar habis di sini saja. Dan saya berharap ini kan itu udah nyobain berbagai macam wanita. Jadi sekarang saatnya dia dibakar dan memulai hidup baru. Itu simboliknya nih. Seperti itu. Dengan dibakarnya ini habis sudah semuanya. Bentar, sampai habis. Ada lagi kah yang kamu bawa? Gak ada. Nggak ada jimat lagi. Ada sesuatu yang diumpetin. Itu apa ya? Berapa? Ini dompet. Ini Clip on. clip on. Sekarang. Kalau niat dulu, biar Iya. semua sel-selnya Tuh. kebakar. Kebakar. Lepas dari situ, lepas dari hidup lo sama keluarga. Iya. Udah habis kan? Oke. Oke. Ya. Istri di rumah nih sekarang? Ada ikut. Ikut juga? Iya. Sekarang gimana perasaannya?
Udah lega sih. Agak lega. Iya. Oke, sekali lagi ya tips dari saya. Ini yang terakhir kali saya ngomong, jadi nggak diulang-ulang terus. Mas Ojan, setelah ini harus hidup normal. Saya udah ngurusin ini nih. Iya. Saya udah ambil semuanya, sudah saya bakar semua sampai celana dalamnya, bakar. Jadi udah nggak ada yang bisa nempelin kamu. Saya minta dengan sungguh-sungguh Mas Ojan untuk kerja, bener-bener kerja. Pertama, kalau kamu udah punya kerjaan, orang akan nganggep pondasinya kuat dan ada rasa kepercayaan diri. Terus kedua, Roy mau banget kamu berhenti melakukan oplosan dan mabok-mabokan dan obat-obatan terlarang. Itu aja kok kunci sukses buat Ojan. Asal kamu udah berhenti dan membenahi dan kerjaan baru, cari kerjaan baru. Iya. Aku rasa oke kok. Karena laki-laki kan punya tanggung jawab sama keluarga Iya, kan. benar. Apalagi bini lagi isi lagi. Lagi ngisi. Boleh diajak nggak ke sini istrinya? Di mana sekarang bininya? Ada di dalam. Boleh ada istrinya. Pinjem mic sama kursi ya. Mudah-mudahan sih ke depannya ya ini kan Roy udah membuat Ojan ini lepas nih dari makhluk-makhluk yang selama ini mungkin nempel di jimatnya, selama ini keikat justru malah menghalangi rezeki dan buat susah untuk mikir bener gitu, lurus, untuk mikir lurus gitu. Tapi sekarang mudah-mudahan setelah ini lepas bisa bener-bener mikir lurus, ambil keputusan yang benar, apalagi udah punya tanggung jawab, anak bakal 2 bentar lagi. Jangan sampai nanti malah kena karma buruknya, anak kenapa-napa lagi ya kan. Jadi kalau mau melakukan sesuatu pikir 2 kali. Betul. Jadi kayak misalkan Mas Ojan udah bodo amat lah, saya sendiri yang sakit gitu misalkan. Tapi paling nggak ingat sama anak sama istri. Boleh silakan sini masuk, nggak apa-apa. Masuk. Ini istrinya. Halo Mbak. Boleh pinjem mic. Ya silakan duduk di tempat saya sini. Enggak kursi lagi kayaknya. Sini Mbak. Mbak, namanya siapa Mbak? Siapa namanya? Tia. 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 Oke. Mbak Tia, tadi saya sudah membongkar semua rahasia dia. Mbak Tia kaget gak? Geser dikit ya. Mbak Tia Kayaknya Mbak Tia linglung ya. Lagi sakit deh. Lagi sakit. Lagi sakit. Tadi Roy nanya kaget nggak dengan semua apa yang dijelasin sama Ojan di sini? Saya sebenarnya tahu, cuman saya nggak bisa ngungkapin. Nggak bisa ungkapin. Tapi tadi Mas Ojan juga cerita pernah di bawah pengaruh gitu-gituan, malah sempet pakai samurai. Bener. Apa yang bikin Mbak Tia masih bertahan sama Mas Ojan? Saya cuma pengen rumah tangga saya bahagia. Saya yakin bahwa saya tuh bisa. Saya ikhlas dengan apa adanya suami saya. Luar biasa sekali ya. Saya nggak memikirkan keegoisan saya. Saya nggak peduli orang lain berkata apa, yang penting rumah tangga saya maju ke depan. Saya pengen ngebuktiin. Karena Hebat banget kamu. Saya pengen ngebuktiin bahwa orang yang ngecap saya nggak baik, saya ngebuktiin bahwa apa yang saya pilih ini saya sanggup, bahwa suami saya ini baik. Mas Ojan gimana tuh? dengar langsung apa yang dibilang sama istrinya. Itu seharusnya sih jadi kekuatan untuk bisa benar-benar berubah lebih baik ya. Iya. Tapi yang Mas Ojan lakuin juga malam hari ini ya, dia korbanin dan dia lakuin semuanya demi anak sama istri. Gimana tanggapannya? Saya yakin saya cuma bisa ngedoain aja. Ya namanya istri cuma buat penguat suami.